Maka hanya amanah. Pak Bondan, Pak Tony mendapat amanah, mendapat tugas tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ini amanah hanya. Kayaknya tentu kompeten, mampu nggak secara intelektual akademis, maka kita terus belajar. Maka ada yang lalu di G20 kita sampaikan bahwa bagaimana knowledge management. Ada baik buruk, ada benar salah. Guru, ada guru judi, kalau guru untuk bertajan, guru untuk menceki, tidak usah diikuti. Guru dharma, guru yang benar-benar mengajar. Kita punya catur guru kalau di Hindu, bapak ibu kita, orang tua kita. Maka kita hormati bapak ibu kita. Maka kita berada di INA Heritage ini tempat yang sangat bersejarah. Ini perlu diingat, Bung Karno sampaikan jasmara. Jangan sekali lupa sejarah. Hari ini hari pahlawan. Kita ingat para founding parents kita. Bukan hanya founding father saja. Parents, bapak ibu. Ada para peran wanita kita. Ada Ibu Kartini. Beliau berpesan, menyampaikan agama menjauhkan kita dari perbuatan dosa atau perbuatan jahat. Hari ini banyak orang berbuat jahat atas nama keyakinan, kepercayaan dan agama. Hati-hati. Oleh sebab itu kita harus tetap waspada. Boleh tertidur dengan mata sebelah. Artinya tetap waspada. Jangan pernah lengah. Oleh sebab itu kita harus tetap waspada. Siaga penuh. Tidak boleh setengah-setengah. Bapak Ibu sekalian, itu tadi bahwa kalau di revolusi mental ada 5. Pertama, kita adalah pelayan. Kedua, kita harus tertib manajemen, tertib administrasi. Tidak hanya sekedar oke saja, nanti kalau terbalik jadi KO, knock out. Hati-hati, catat. Sekarang zamannya digitalisasi, komputerisasi. 4.0. Betulnya otak kanan kiri tengah kita sudah 9.0. Hanya matanya yang zero. Jadi matanya dueling. Jadi kita harus fokus bahwa digital transformasi ini perlu juga kita tetap mencatat, perlu melihat, mendengar, menulis dan membaca. Maka dari Pak Bondan atau Pak Antoni sampaikan pelajari sejarah. Banyak tulisan dari Bung Karno sebagai bapak bangsa, Bung Hatta bapak koperasi, Pak Dirman itu tak akan menyerah dari penjajah, Pak Hugeng polisi kesederhanaannya. Ini contoh-contoh manusia Indonesia yang patut kita contoh sebagai generasi muda Indonesia. Saya selalu teriak di Bali. Bantu ayah, lindungi ibu. Eling ring kawita, eling ring bisano, eling sang semeton kiri kanan. Kita kenal satu dengan lain. Itu Bali. Subak, sinergi untuk Bali asri kembali. Hanya aman, esnya sejahtera untuk Republik Indonesia. Maka G20 ada di sini. Semoga G20 berjalan aman dan seterusnya. Kita ingatkan Pak Kostara Gubernur, Pak Indra, beliau sudah menyampaikan saat Kartini namun Bali. Nyagara gunung, di gunung kita perhatikan, ya, di lembah kita perhatikan, hutan kita perhatikan. Maka ada gerakan-gerakan kita untuk mengimplementasikan Pancasila dengan kerjasama. Misalnya dengan kesehatan, kita masih pandemi COVID-19. Kita mensana en corporesana, bukan menyoman menketut gelem-geleman. Ya, ini bahasa Bali. Artinya kita sehat walafiat, badannya sehat, jiwanya tidak sakit jiwa, tapi spiritualnya bagus pada Tuhan Maha Kuasa. Kita karena Tuhan Maha Kuasa Maha segala-galanya, upaya manusia bisa jadi, tapi ujung-ujungnya adalah karena Tuhan Maha Kuasa Dia Sang Kuasa. Maka jangan pernah lupa ya ke masjid, ke pura, ke gereja, ke kelenteng dan seterusnya. Maka basicnya adalah kita ini membangun sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Saya suka singkat S-nya sadar jadi warga negara, Pancasila dasar negara. Sadar jadi umat kemanusiaan, hak asasi manusia saling hormati. Sadar jadi umat beragama, agama apapun juga. Maka nilai-nilai agama, kalau Hindu ada Pancasarana, Pancasembah, Pancagita dan seterusnya. Dharma agama, Dharma negara, Dharma sastra, Dharma tula, Dharma gita, Dharma, benar, sampai mati pun benar. Sehingga kita betul-betul belajar dari pengalaman para sesepuh dan founding father kita, hal-hal yang terbaik yang bisa kita aplikasikan di lapangan.
tidak hanya sekedar kumpul-kumpul. Maka kita datang di BPIP sebagai pembibitannya, benihnya. Maka GBP pembuktiannya, menanamnya, menyebarkannya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Sulawesi. Ini penting. Itu tadi yang pertama, kita bukan bos tapi pelayan. Kita datang. Kedua, tertib. Ketiga, bersih, pikiran bersih. Ini PR besar kita. Presiden rakyat, Pak Anies Riwan, Public Assistant, ya. Ini benar-benar harus dicamkan. PR yang terbalik jadi RP, jadi rupiah, oligarki. Ya. Mengejar kekuasaan hanya pakai duit. Tapi kalau duitnya agen, doa usaha iman takwa. Ya, berdoa, imannya bagus, imannya takwanya pada Tuhan Maha Kuasa. Ini yang baik, maka yang baik itu membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Yang jujur, yang benar, yang adil, itu yang kita bela. Bukan bela-bela orang, tapi bela yang jujur, yang benar, yang adil. Kemudian tentu bisa mandiri, agar kita bisa kokoh. Maka kedaulatan, bukan hanya ketahanan, kedaulatan negara, kedaulatan pangan kita perhatikan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama saling memberi dan menerima. Tidak ada yang hebat di muka bumi, kecuali mau mendengar, kecuali mau berkomunikasi satu dengan yang lain dengan sebaik-baiknya. Terakhir tentu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu direvolusi mental. Intinya tiga, integritas kita, etos kerja kita, dan gotong royong. DPI Pak, DPP, Badan Peradilan Pancasila, sejak UKPPP, bersama-sama Bu Mega, Pak Trisno dan seterusnya, maka kita inginkan bahwa jiwa nasionalisme kita, jiwa patriotisme anak bangsa kita betul-betul hebat, kuat, tidak mudah terpengaruh oleh siapapun juga, oleh musuh-musuh kita, siapapun yang ingin merobek-robek negara ini. Maka dikatakan Pak Antonius tadi bahwa kita harus tetap tegar, penuh semangat, bersatu padu agar kita kuat, tidak mudah goyah oleh macam-macam ronrongan, ancaman gangguan dan rintangan yang terjadi. Maka kita perlu belajar dan terus belajar. Maka tadi S-nya sadar sebagai warga negara, sadar jadi umat, sadar kita beragama. Yang kedua D-nya, S-D-nya dewasa. Orang dewasa bisa memilah-memilih mana baik, mana buruk. Yang baik kita kerjakan, yang buruk kita tinggalkan. Yang baik-baik saja, yang benar-benar saja, yang kita kerjakan. M-nya matang. Orang matang, nanti kita cari solusi. Tadi kita belum punya misalnya dana, anggaran dan sebagainya. Kita perlu kemandirian. How to survive? Ini penting, survival penting. Jangan karena ada nasi baru kita senyum. Nggak ada aqua kita senyum. Tidak ada aqua, tidak ada ini air got, air sungai pun kita bisa makan dan minum. Oleh sebab itu jiwa-jiwa survival kita harus kuat sehingga betul-betul jadi manusia yang tangguh. Inilah yang kita sebut dengan tadi 5 prinsip di revolusi mental, mentalitas kita. Itu yang saya sebut kalau di bahasa utaranya di Kodam sering sampaikan. Dapur, daya tempur, nomor 1 fisiknya, sehat walafiat, mensan dan tadi. Kedua manuvernya, lari, lompat, loncat, dorong, tarik, banting, terjun, menyelam dan seterusnya harus dilatih. Jangan karena banjir kita tidak bisa nyebrang. Ya, berani ke laut, jangan takut gelombang, tapi perhatikan arus, jangan sampai terseret arus, apalagi arus yang negatif. Ini yang perlu kita kuatkan kepada anak bangsa, kepada kita semua. Kemudian tentu kita ingin juga mengajak anak-anak kita, prajurit-prajurit kita, dapur tadi sudah fisiknya, manuvernya. Kemudian kalau tentara nembak, tembak tepat, tembak cepat, tembakan nggak mati-mati. Artinya dia profesional. Kalau sipil, mulutmu harimaumu, lidahmu pedangmu. Maka hati-hati sekarang kita ingin membangun sumber daya manusia tadi, baik bayi sampai hidupnya. Kalau hidup memang bayi sampai hidupnya. Bayinya tadi fisiknya, sabdanya, mulutnya. Jangan pernah berkata kasar, jangan pernah menipu, ya, jangan pernah kita mencaci maki, membuat hoax, membuat isu dan seterusnya. Jaga baik-baik ini, karena tadi digitalisasi, ini kita harus gunakan dengan baik. Ya, kalau kita positif gunakan, akan bagus, jadi efektif dan efisien. Tetapi kalau kita gunakan untuk yang jahat, kita akan jadi merusak dengan secara cepat. Oleh sebab itu, kita hati-hati gunakan knowledge atau manajemen, jadi betul-betul termasuk social resilience kita, ketahanan anak bangsa kita harus lebih baik. Itu yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana
di BPP patriotisme nasionalisme harus ditingkatkan, kemudian di revolusi mental seperti itu, di kegiatan keagamaan moderasi beragama, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, ada keseimbangan, membangun jiwa dan raganya untuk membangun keseimbangan antara jiwa dan raga, antara rohani dan jasmaninya. Oleh sebab itu, agar kita tidak berubah ke kiri ke kanan, sehingga kita betul-betul bisa semakin maju sebagai anak bangsa. Maka sekalian, inti yang sering disampaikan 4 konsensus dasar kita, di mana kebinekaan kita, ya NKRI kita ini harga mati. Semua wajib bela negara. Kita tidak ingin negara ini runtuh akibat keinginan 1-2 golongan saja. Oleh sebab itu kita bersatu tetap mempertahankan Pancasila, merah putih darah. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan itu fisiknya, non fisiknya moral, itu agama. Itu yang dikatakan akhlak-akhlak tadi, yang sering disebut di BUMN, tulisannya akhlak. Ini amanah, hanya kompeten, hanya harmoni jiwa raganya, ya, di mana hanya satu adaptif, mampu beradaptasi. Hari ini di Bali misalnya, dengan peraturan Pak Gubernur harus pakaian adat hari Kamis, maka sampai pakaian adat. Tadi mau pakai PSL, yang sampai lupa, nanti ditegur sama di pemerintah. Maka kita gunakan pakaian ini. Kalau nanti di Sunda, nanti pakai belakon Sunda dan seterusnya. Itulah kekayaan bangsa kita, keanekaragaman. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kembali sebagai akhir dari apa yang saya ingin sampaikan. Tadi kita nyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Inti yang pertama, stansa pertama, mari kita berseru Indonesia tetap bersatu. Mari kita berdoa, teman doa Indonesia bahagia. Itu stansa kedua. Stansa ketiga, mari kita berjanji Indonesia tetap abadi. Itu maksudnya. Jangan pernah dilakukan. Bapak Ibu, tadi dengan penuh semangat, ya Pak Antonius, kita juga butuh semangat ini kita tularkan kepada anak-anak bangsa kita atau kader-kader kita pemimpinan. Maka saya katakan ini kepemimpinan Pancasila sejati seperti apa? Itu tadi kejujuran pertama, disiplin yang lebih bagus. Ketika saya kebetulan mantan tentara, ya jiwa prajurit akan pernah pudar di komando 7 huruf KUMANDO, karena keberanian terutama. Kurang sedikit namanya penakut, kurang banyak namanya pengecut. Oleh sebab itu kita harus berani membela yang jujur, benar dan adil. O-nya, ini olahraganya harus bagus, olah yuda, olah pikir, olah rasanya juga harus baik. Jadi tidak hanya pakai logika, tapi juga hati kita, rasa kita. Maka ada etika moral kita harus baik, menghormati sama lain. Etika pemerintah transparan, etika ilmu pengetahuan jangan nyontek, etika lingkungan hidup jaga O2 kita supaya bersih udara kita, jaga H2O kita, air kita, danau kita bersih, sungai kita bersih. Maka itu kita praktekkan dalam membumikan Pancasila ini, kebersihan, baik negara gunung, di pantainya bersih, di gunungnya bersih, rumah-rumahnya juga bersih. Kemudian jangan pernah lupa kita juga nomor 1 kesehatan. Maka jangan ada stunting, ada PHBS, Germas, gerakan masyarakat, perilaku hidup bersih sehat. Ini kita wujudkan, kita sinergikan. Maka ada istilah kolaborasi pentahelix dengan pemerintah pusat, ayo, dengan Pemda, ayo, ya, baik di tingkat 1, 2 sampai di kecamatan, desa. Kemudian dengan para perguruan tinggi, para rektor, para dosen, guru-guru, mari kita bersatu untuk mendidik. Kemudian kepada entrepreneur, pengusaha, kita sedang perbaiki sistem gerakan ekonomi ini agar betul-betul sila kelima terwujud, ya. Maka jangan pernah lupa terhadap Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Tata, tentram, kertara harja. Tata mulai diri sendiri. Tata keluarga kita, tata di desa, tata di bandar, di kecamatan, di kabupaten kota, tata di provinsi, tata negara. Setelah tata, tentram, aman dan nyaman. Bukan aman, tapi nyem-nyeman. Agak sedeng gitu, ya. Jadi aman dan nyaman. Ini betul. Kemudian kata tentram, kerta, kerja. Kerja, kata Pak Jokowi. Kerja keras, kerja tulus, kerja ikhlas. Ujungnya kerjasama, ujungnya gotong royong. Kata tentram, kata raharja.
Kalau sudah berhasil, jangan lupa berbagi, bantu. Yang punya pikiran, bantu dengan pikirannya. Yang punya tenaga, dengan tenaganya. Yang punya dana, dengan dananya. Yang punya hati, dengan hatinya, dengan rasanya. Minimal dengan doanya. Semoga Rakernas keempat bisa berhasil dengan baik. Walaupun tidak punya duit, kita doakan. Kita terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah membantu sedikit tadi. Kemudian dari BPIP nanti Pak Sirait tentu berkomunikasi. Mudah-mudahan Rakernas ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian kita selalu silaturahmi, silaturahminya tetap diperkuat. Tidak hanya lewat Zoom. Kalau sudah nanti kita bisa bertemu muka kapanpun dimanapun, mau di gunung, mau di hutan, mau di pantai dimanapun, kita selalu berkomunikasi dengan baik. Tetap kibarkan merah putih dari Sabang Merauke di seluruh pantai Indonesia, sehingga betul-betul kita akan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Karena di dunia orang ingin aman, damai, sejahtera dan bahagia. Kebahagiaan yang bisa dibeli dengan duit. Kebahagiaan ini kita syukuri. Ini yang kita miliki hari ini kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ke depan dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, daerah dan seterusnya, antara BPIP dengan GBP, antara semua lembaga dengan kolaborasi pentahelik tadi, terutama media cetak elektronika, sampaikan ke semua hal yang positif lewat media cetak elektronik, lewat medsos dan seterusnya. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Sekali lagi, semoga Rakernas keempat menghasilkan hal yang terbaik. Kepemimpinan yang ideal dan kepemimpinan yang Pancasila sejati, yang mampu menjadi teladan dan menjadi negarawan. Teladan, ya, jadi contoh kapanpun dan dimanapun. Pagi, siang, sore, tengah malam, tetap dia punya semangat, tetap ingin membangun masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang penting sekali adalah cerdaskan hidup bangsa, cerdas, cerdik, dan cendekia. Ibarat pewayangan jadikan pendawa lima seperti Dharma Wangsa, ya, bangsa Dharma, bangsa yang benar. Kemudian Bima berani, ya, Arjuna dia terampil, ya. Kemudian Nakula Sadewa arif dan bijak. Maka jadilah manusia yang arif dan bijak, namun berani bertanggung jawab, berani tanggung jawab, peduli terhadap lingkungan. Gunakan itu sebaik-baiknya. Saya rasa ini sebagai bahan untuk kita renungkan bersama. Kemudian tidak hanya sekedar omong, kita praktekkan langsung di lapangan dalam kehidupan keseharian. Sehingga adik-adik kita, anak kita, generasi muda kita ke depan akan lebih baik dari generasi kita sekarang. Terima kasih. Salam buat Pak Jaksa nanti dan kawan. Udayana. Dulu saya sampaikan di Udayana. Kayak komando tadi belum lengkap saya sampaikan, hanya keberanian, punya ya olahraga rasa, M-nya mampu mengatasi ancaman gangguan dalam tanda rintangan, KUM ya, hanya analisis, pikir baik-baik sebelum bertindak, ya, sebelum di-share, saring dulu sebelum di-share, ya, komando N-nya naluri insting, sensing, kalau sensing, nalurinya, kalau ada setan lewat, tangkap setannya, buang ke laut. Nanti dorongan dari hati satu bagi yang paling dalam itu masyarakat yang terbaik, do the best, lakukan terbaik. Maka bukan karena COVID salahnya seperti ini, good the best, lakukan terbaik dari hati ke hati dengan cara hati-hati supaya tidak tertusuk hati. Ya. Istilah di Balinya belahan pane, belahan pasu, celebika, terbiu, ada kene, ada gitu, kumbiliga, aja biu. Oleh sebab itu hati-hati melangkah, jangan sampai kita salah jalan dan salah langkah, kita tersesat jalan. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, sancai, ya. Rahayu, Om, Santi, Santi, Om. Salam Pancasila. Merdeka. Suksma.